Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aida Ramadhani dari kelas KP 4C dengan NIM 221330080. Seperti biasa, berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan review materi mata kuliah penulisan berita dan artikel yang diampu oleh Pak Adi. Oke, pada minggu kali ini gue akan menjelaskan tentang pemahaman terhadap rangkaian berita dan artikel di media massa Indonesia. Oke, untuk yang pertama ada pentingnya memahami berita dan artikel di media massa. Nah, yang pertama kan tahu nggak sih media massa itu apa? Media massa adalah sebuah sarana yang diperoleh manusia untuk mendapatkan informasi yang disebarkan secara luas dan banyak. Nah, jenis-jenis dari media massa ini banyak ya, contohnya ada radio, televisi, website, koran, majalah, dan lain-lain. Nah, untuk memperoleh suatu informasi, masyarakat bisa memperolehnya dari salah satu jenis media massa tersebut. Akan tetapi, yang diperoleh informasi tersebut ada yang baik maupun buruk. Selanjutnya ada struktur dan contoh berita dan artikel di media massa. Nah, untuk yang struktur berita ada 4 struktur ya, ada 4 struktural gitu. Yang pertama ada judul berita. Judul beritanya itu kalian menulis apa itu judulnya itu. Judulnya di atasnya aja. Yang kedua ada kepala berita. Kepala berita itu sama aja dengan lead berita. Yang ketiga ada tubuh berita. Tubuh berita ini sama dengan isi atau topik utamanya. Terus yang keempat ada ekor berita. Ekor berita ini penutupnya. Nah, untuk contoh berita di media massa tuh, ini ada contoh dari makalahnya ya. Judulnya viral. Video pengunjung Malioboro disembur asap rokok pengemis. Satpol PP cari pelaku. Nah, itu judulnya. Terus untuk kepala beritanya atau leadnya itu seorang pengunjung Malioboro mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan pengemis yang berkeliling di ikon kota Yogyakarta tersebut. Nah, terus isi beritanya itu ini. Pengemis memaksa meminta uang dan jika tidak diberi pengemis menyemburkan asap rokok ke pengunjung. Kelakuan tak terpuji pengemis ini diunggah oleh pengunjung di media sosial dan viral. Nah itu. Terus untuk ekornya itu sekedar mengingatkan aja ya buat teman-teman yang lagi berliburan atau yang lainnya di sepanjang jalan Malioboro, hati-hati. Kalau ketemu nenek ini dia emang kasihan, tapi kalau dia minta nggak dikasih dia bakal nyembur muka kita pakai asap rokok sambil nyumpain yang jelek. Tuh. Nah itu contohnya. Oke, untuk selanjutnya terdapat struktur artikel. Yang pertama ada judul berita, yang kedua ada abstrak, yang ketiga terdapat kata kunci, yang keempat ada pendahuluan. Yang kelima terdapat cara atau metode penelitian, yang keenam ada hasil penelitian dan pembahasan, yang ketujuh ada kesimpulan, dan ke-8 tuh ada daftar pustaka. Oke, untuk yang ketiga ada struktur berita dan artikel di media massa luar negeri. Nah, untuk struktur berita di media massa luar negeri itu kita memiliki perbedaan antara Indonesia dan luar negeri. Kalau luar negeri itu ada 5 struktural, sedangkan Indonesia itu ada 4 struktural. Struktur maksudnya. Pas struktur bukan struktural. Nah, untuk struktur berita di luar negeri mencakup pertama headline itu judul berita, yang kedua ada lead atau teras berita, yang ketiga ada body isi berita, yang keempat ada background atau latar belakang, dan yang kelima ada conclusion yaitu penutup. Nah, untuk selanjutnya ada struktur artikel di media massa luar negeri. Yang pertama ada headline yaitu judul, yang kedua ada introduction atau pendahuluan, yang ketiga ada body yaitu isi artikel atau tubuh artikel, yang keempat ada subheadingnya atau subjudul, yang kelima ada conclusion atau penutup. Selanjutnya terdapat perbedaan antara struktur berita dan artikel di luar negeri dengan struktur berita dan artikel di dalam negeri. Nah, untuk itu
kita tuh mencerminkan variasi dalam pendekatan fokus dan tujuan pemberitaan serta penulisannya. Kalau di Indonesia, berita itu cenderung berfokus pada peristiwa aktual dengan struktur yang jelas. Sementara kalau artikel lebih variatif dengan kesamaan struktur berita, namun cenderung memperluas ide, analisis, atau opini. Nah, sedangkan kalau di luar negeri, standar jurnalistik internasional menekankan kekuratan dan keseimbangan dalam berita. Sementara dalam artikelnya lebih bebas dalam bentuk dan isinya, memungkinkan untuk analisis mendalam dan opini yang lebih panjang. Selanjutnya, terdapat persamaan struktur berita dan artikel di dalam negeri dengan struktur berita dan artikel di luar negeri. Nah, yang pertama ada beberapa elemen kunci. Yang pertama, kedua jenis media menggunakan judul yang menarik perhatian pembaca dan merangkum isi secara singkat. Sedangkan keduanya mereka memulai dengan lead yang merangkum inti berita atau artikel. Yang ketiga, tubuh berita atau artikel menguraikan detail dan mendukung informasi yang disajikan dalam lead. Serta yang keempat, kutipan dari narasumber relevan digunakan untuk menambah kredibilitas. Serta yang kelima, penutup digunakan untuk merangkum atau menyajikan kesimpulan dari berita atau artikel tersebut. Jadi kalau di garis besarin tuh hampir sama ya. Mungkin untuk materi yang bisa saya jelaskan cukup sampai sekian. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah ataupun typo ataupun ada ketidakjelasan dalam pengucapannya. Ada Ramadhani pamit undur diri. Bye bye.